Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 15 April berjudul Menjadi Benar dalam Pendirian. Ayat intinya diambil dari Yesaya 21 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Di tempat peninjauan ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Mari kita dengarkan penjelasannya. Yesus sendiri tidak pernah membeli damai melalui kompromi. Hatinya dipenuhi kasih bagi seluruh umat manusia, akan tetapi ia tidak pernah memanjakan dosa-dosa mereka. Ia menjadi sahabat karib mereka, sehingga ia tidak dapat tinggal diam saja melihat mereka mengikuti jalan yang akan membinasakan jiwa mereka, jiwa-jiwa yang telah dibelinya dengan darahnya sendiri. Ia bekerja supaya mereka benar kepada dirinya sendiri, benar terhadap perhatiannya yang lebih mulia dan kekal. Hamba-hamba Kristus juga dipanggil kepada pekerjaan yang serupa, dan mereka harus berhati-hati supaya jangan di dalam mencari jalan untuk mencegah perpecahan, mereka menyerahkan kebenaran. Mereka harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dicatat dalam Roma 14 ayat 19. Tetapi damai yang sejati tidak pernah didapat oleh prinsip kompromi. Dan tidak ada seorang pun yang benar terhadap prinsip tanpa mendatangkan perlawanan. Suatu kekristenan yang rohani akan ditentang oleh anak-anak yang durhaka. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa." Orang-orang yang benar terhadap Allah tidak perlu takut kuasa manusia ataupun permusuhan setan. Di dalam Kristus, kehidupan yang kekal itu pasti. Ketakutan mereka hanyalah kalau mereka meninggalkan kebenaran dan mengkhianati kepercayaan akan Allah yang telah menghormati mereka. Pekerjaan setan ialah memenuhi hati manusia dengan kebimbangan. Ia memimpin mereka supaya memandang kepada Allah sebagai hakim yang bengis. Ia mencobai mereka agar jatuh ke dalam dosa, dan kemudian menganggap diri mereka terlalu keji terhadap Allah Bapa yang di sorga, atau meminta rahmat-Nya. Tuhan mengerti semua ini. Yesus menjamin murid-muridnya akan simpati Allah bagi mereka di dalam memenuhi keperluan dan kelemahan mereka. Tiada keluhan yang dikeluarkan, tiada sakit yang terasa, tiada duka yang menghancurkan jiwa, melainkan getaran terhadap hati Allah Bapa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita Allah yang tinggal di tempatnya yang tinggi dan suci, bukannya tinggal diam tanpa berbuat apa-apa, bukan pula diam di tempat-tempat sunyi sepi, tetapi dikelilingi oleh 10.000 kali 10.000 dan berlaksa-laksa makhluk yang suci, semuanya sedang siap menunggu melakukan kehendak-Nya. Melalui saluran-saluran yang tidak dapat kita lihat, Ia berhubungan dengan aktif pada setiap bagian kekuasaannya. Tetapi di dalam satu dunia yang seperti titik noda ini, di dalam jiwa-jiwa yang untuknya Ia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkannya, perhatiannya dan perhatian segenap penghuni surga dipusatkan. Allah membungkukkan dirinya dari tahtanya untuk mendengar jeritan orang-orang yang tertindih. Kepada setiap doa yang tulus Ia menjawab, "Di sini aku ada."
Ia mengangkat orang yang sengsara dan yang tertindas. Ia turut merasa sedih di dalam segala kesedihan kita. Alfa dan Omega jilid 5, halaman 384 dan 385. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bagaimana kami menjadi benar di dalam pendirian kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diajarkan bagaimana Engkau yang adalah Tuhan yang walaupun tinggal di tempat yang tinggi dan suci, tetapi Engkau juga diam dan bersemayam bersama-sama dengan kami di dunia ini dan selalu melindungi dan menyertai kami. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh senantiasa mendapatkan perlindungan dan penyertaan-Mu, senantiasa mendengarkan segala doa-doa kami, menyedengkan telinga-Mu atas setiap doa jeritan sengsara kami yang kami panjatkan ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.